Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Sauki, guru pendidikan agama Islam di SMP Swasta Darul Mutawabin, alamat Lawijo Ampera, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Takengon. Pada hari ini 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan tugas uji kinerja yang bertema tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala di SMP Swasta Darul Mutawabin, alamat Lawijo Ampera, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sejenak kita membaca doa. Semoga pelajaran pagi hari ini bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. 12, silakan pimpin doa. Hadir Pak. Haji Ramadan. Hadir Pak. Asraf Zikri. Hadir Pak. Muhammad Maulana. Hadir Pak. Muhammad Rizki. Hadir Pak. Alia. Hadir Pak. Fitri Ramadhani. Hadir Pak. Novi. Hadir Pak. Baik, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Iman kepada Allah berarti mempercayai dan menghormati bahwa Allah itu adalah Maha Esa dan tidak ada sekutunya. Iman kepada Allah bukan hanya dari ucapan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Apa tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala? Oke, silakan. Iya, terciptanya alam semesta dengan teratur. Langit dipenuhi dengan bintang dan bulan. Apalagi bumi yang dipenuhi dengan hewan dan tumbuh. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut satu pertanyaan lagi. Apa itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah? Ya, silakan. Ya, rajin sholat dan sering atau hobi suka membaca Al-Quran. Oke. Baik, memperhatikan beban tulis lihat pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada.
adanya Allah Subhanahu wa taala apa aja coba sebutkan? Dosa yang yang kedua, dosa yang yang ketiga, berani yang membedakan baik dan buruk. Oke, selanjutnya yang keempat, wahyu Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ada tugas yang saya berikan, coba diselesaikan masing-masing dan bisa dilakukan diskusi kelompok. Dibaca dan dengan baik, dijawab dengan benar dan teliti. Oke, silakan dikerjakan. Boleh dari tanya sama kawan, diskusikan, atau tanya pusat juga boleh. Yang lengkap. Nama jelas mendadak hari dan tanggal. Tanggal 10 Mei 2025. Silakan diisi dulu. Nama, baca. Baik, kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Yang lain sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai dan kita lanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok tentang iman kepada Allah Subhanahu. Nanti dipaparkan menurut pemahaman masing-masing sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Nanti ketika ada teman yang bertanya silahkan dijawab. Oke, kelompok siapa duluan? Ayo, kelompok siapa duluan? Mewakili aja 3 orang. Berdiri di tempat masing-masing. Ya. Kelompok siapa duluan? Oke, mulai. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan atau memaparkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 90. Maksud dari firman Allah Quran Surah Al-Imran tersebut terdapat pada Surah Al-Imran ayat 90. Maksudnya di dalam surah itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan maksud daripada firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran tersebut adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan segala langit dan bumi dan barang kita berbadan.
bintang dan bulan. Itulah contoh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham dengan jawaban kami? Dan memperhatikan kembali di bagian D, perilaku orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama apa itu? Rajin sholat dan membaca Al-Quran. Rajin sholat dan membaca. Yang kedua, Jujur dan amanah. jujur dan amanah. Yang ketiga, Menjaga kebersihan dan ketertiban. menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang keempat, Bersyukur atas nikmat Allah. bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sebagai contoh atau perilaku daripada orang yang beriman kepada Allah. Rajin melaksanakan sholat, suka membaca Al-Quran, senantiasa berkata jujur dan amanah. Pada mana? Dapat dipercaya salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul yang mesti kita praktekkan di dalam. Lanjut, menjaga kebersihan dan ketertiban juga termasuk daripada ciri dan perilaku daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Apa dalilnya? An-nazafatu, kesucian itu sebagian daripada. Sebagai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga salah satu daripada bentuk ciri orang yang beriman kepada senantiasa merasa cukup, merasa senang atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat ataupun berupa ujian. Oke, ada yang bertanya? Silakan sebelum kita tutup. Ada yang bertanya? Sudah paham semua? Sebelum kita tutup, nanti ada tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Akan dilanjutkan pada pertemuan minggu depan. Tugasnya yaitu membuat poster tentang beriman kepada Allah. Buat poster beriman kepada Allah. Boleh diambil dari salah satu sifat wajib bagi Allah. Boleh dari sifat wujud, boleh dari lidah, mata sampai dengan kalam. Silakan dipilih salah satu dari sifat wajib tersebut. Kamu buat posternya, kami jelaskan. Boleh dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Paham tugasnya? Sudah, Ustaz. Itu tugas.